Ini saatnya kami akan mendengar, melihat kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang menyelamatkan, kebenaran yang membebaskan dari segala kutuk, dosa, dan berbagai-bagai perbuatan yang tercela. Oleh sebab Tuhan, kepada kami semua memahami kebenaran ini lebih jauh dari kami semua, bagian daripada semua umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami kebenaran. Haleluya. Amin. Kami serta bersama Yesus Tuhan kita. Haleluya. Baik, mari kita semua buka Tuhan. Kita jangan masuk. Loh, nasibkan. Ya. Mari kita belajar lagi firman Tuhan di dalam Alkitab kita, agar kita semua lebih mendalami kebenaran. Ya. Ini saya membahas itu tentang adalah di sini yang dapat menghidupi, kasih yang dapat mengubah. Ini kita akan ambil dari 1 Korintus 1 sampai ini ya, kita pakai expository. Ya, expository itu apa yang mengambil dari teks dan menjelaskan tentang teksnya masing-masing, itu expository. Ya, karena kita semua masih ya, mari sama-sama belajar dalam khotbah ini ya, supaya kita memahami tentang kebenaran. Yang pertama di sini kita angkat Tuhan sebagaimana kasih yang mengubah hidup, kasih yang mengubah hidup. Ada beberapa yang sangat tinggi. Yang pertama, kasih yang tidak bersifat. Ya, lihat apa yang disebut kasih bersifat itu. Ya, kita lihat. Yaitu Titus pasal 13 1 sampai 3 kita baca dulu. 1 Korintus pasal 13. Ya. Kita baca terlebih dahulu ayat 1 sampai yang 3. Kasih ya, aku dapat berkata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan jang yang gemincing. Yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku beriman ya seberat untuk memikirkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Amin. Ini artinya yaitu kasih yang tidak bersifat itu, bahwasanya ya kasih yang memang ya seperti kelihatannya di sini, orang itu memang seseorang yang punya prinsip sebagai kata dan sebagainya. Bahkan seseorang yang sepertinya dia usuk, soleh, saleh. Bahkan kata di sini cendekiawan, keluar dan lain sebagainya, yaitu orang yang berpengetahuan. Amin. Nah, tetapi di sini dijelaskan di dalam 1 Korintus 1-3 ini, jikalau tidak ada kasih di sini, maka tidak ada gunanya. Artinya seperti itu. Jikalau tidak ada kasih, tidak berarti. Ya, kasihnya. Suatu saat kita melihat orang bagikan rezekinya, membagikan berkatnya, membagikan uangnya, membagikan bendanya kepada orang miskin, kepada yatim piatu, ya kepada yayasan-yayasan dan lain sebagainya. Ya. Tiba-tiba di sini ya ketika ya terjadi sesuatu pada diri orang tersebut, maka orang itu bisa berbalik, bahkan mengungkit-ungkit ya yang pernah diberikan, misalnya mengumbar, dulu saya pernah membagi ini, pernah ngasih ini dan itu dan lain sebagainya, ya pernah ngasih ya bantuan di yayasan ini, di sini dan di sana dan lain sebagainya, di gereja ini, ya. Tetapi ketika saya mengalami seperti ini, nah, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang melihat. Artinya apa? Ya, kita memberi tapi tidak berdasarkan tulus.
kita memberi tidak berdasarkan kerelaan hati. Orang yang mau memberi berdasarkan kerelaan hati itu tidak pernah mengingat-ingat apa yang pernah diberikan, tidak pernah dari situ mungkin apa yang sudah diberikan kepada mereka yang menerimanya. Ya. Kemudian yang lain kita lihat ketika kita mau menghadapi pemilihan umum, ya, kita ngumbar janji ngasih uang, ngasih ini dan itu, ya. Ya. Kemudian setelah mereka sudah sampai kepada posisinya, jabatannya mereka sebagai gubernur, sebagai bupati, wali kota dan sebagainya. Nah, tujuannya apa? Dipilih. Tujuannya diangkat ya supaya menjadi pejabat. Itu yang dimaksud ya. Kasih yang tidak bersifat itu seperti itu. Jadi kasih yang tidak bersifat itu yaitu memberikan apapun itu, harta, kekayaan, harta benda materi, bahkan pengetahuannya atau guru atau di situ sebagai seorang pengkhotbah. Ya, kita lihat kalau sebagai seorang pengkhotbah tujuannya untuk mendapatkan uang, itu bukan kasih yang dimaksud ini, yaitu kasih termasuk yang tidak bersifat. Ya, saya pernah mendengar ya ada pengkhotbah ya amplopnya terlalu tipis, ya, kurang tebal. Ya mereka bilang ya kekecewaannya sudah bicara 1 jam tetapi kita cuma mendapatkan begini dan sekian dan segini saja. Nah, sebenarnya itulah yang dimaksud kasih yang padahal pekerjaan kita melayani, pekerjaan kita menyampaikan firman. Ya, banyak sih orang-orang yang menyampaikan firman tujuannya adalah materi. Banyak orang yang menyampaikan firman tujuannya adalah duit. Ya, untuk itu penting kita di sini bagi orang Kristen, orang yang percaya, melayani dengan tulus, melayani dengan segenap hati, melayani dengan rela. Ya, kalau kita karena uang tidak usah melayani. Ya lebih baik kita nyangkul saja. Ya itu termasuk melayani. Lebih baik kita di sini menjadi dagang atau menjadi apapun yang tidak kita di sini yang mengarahkan sesuatu tidak sama kita harapkan. Nah, yang pertama ya, saya jelaskan. Yang kedua, ya, ini sifat-sifat kasih. 1 Korintus yang sangat penting, 1 Korintus pasal 13 ayat 47. Ayat pasal kasih itu sabar. Ini kasih yang bersifat. Ya. Tadi yang saya silakan ayat 1 sampai ayat 3 itu kasih yang tidak bersifat. Tetapi sini kasih yang bersifat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak buru, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya. Jadi ayat yang pertama menjelaskan kesabaran penting. Kalau kita menjadi seorang pengajar, seorang guru, seorang pengkhotbah, seorang pejabat, sabar. Kesabaran itu sangat penting karena apa? Terjadi di mana-mana ya ketidaksabaran ini mengakibatkan ya sesuatu yang fatal ya. Karena tidak sabar bisa membunuh orang, karena tidak sabar di sini bisa mencela orang, karena tidak sabar di sini ya banyak mengambil hak milik orang yang bukan haknya sendiri. Ya, oleh sebab itu penting lemah lembut dan murah hati adalah bagian di dalam kehidupan kita. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Lemah lembut itu artinya kita bisa menahan diri, ya, walaupun menghadapi kesulitan kita bisa menahan diri ketika kita dicela, ketika kita dianiaya, ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang berat. Karena banyak orang yang tidak mampu dan tidak sanggup untuk menghadapi segala sesuatu yang berat. Maunya yang enak-enak, yang enak-enak mau, tetapi yang berat tidak mau. Ya, yang enak itu gajinya besar, ya, yang enak itu uangnya banyak, yang enak itu tidurnya enak, ya,
pekerjaannya enak. Tetapi di sini nggak mau pekerjaan yang sulit, nggak mau pekerjaan yang berat. Tetapi mereka mau menuntut gaji yang besar. Ya, seperti itu. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Apa? Di sini kasih yang bersifat, kasih yang tulus, kasih yang benar adalah ya tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan seterusnya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ya, kita lihat ya. Di sini sudah menjadi pejabat, gajinya besar, ya. Tetapi di situ berpoya-poya, ya. Tiap hari tidurnya di hotel, tiap hari di sini ke luar negeri, ya. Padahal uangnya siapa? Uangnya rakyat, uangnya masyarakat. Nah, itu artinya apa? Poya-poya. Itu yang dimaksud bersukacita di dalam penderitaan orang lain, bersukacita di dalam kesusahan ya orang lain. Poya-poya hidupnya, padahal bukan uangnya sendiri. Ya, oleh sebab itu penting di sini. Ya, bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ya bersukacita karena kebenaran. Kita boleh bersukacita, bersorak-sorai, ya, bersenang-senang, ya, berjingkrak-jingkrak, tetapi atas dasar kebenaran. Kalau kita habis kerja keras, ya kan, mendapatkan untung, mendapatkan hasil, ya, gaji dari hasil kerja keras kita, keringat kita, ya, kita tidak apa-apa nyanyi-nyanyi karaokean, ya tidak apa-apa makan-makan yang enak-enak, tidak apa-apa. Karena apa? Dari jerih payah yang ya kerja kerasnya, hasilnya sendiri, ya keringatnya sendiri, itu penting. Nah, di sini kemudian kita lanjutkan yang ketujuhnya tadi, ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Nego saya ini belum masuk ke ruang pengkhotbah. Masuk baik. Ini kamu harus dengarkan firman Tuhan. Nah, kemudian di sini dikatakan ayat yang ketujuh, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Apa? Menutupi kesalahan orang lain, tidak mengumbar kesalahan orang lain. Jadi kalau ada saudaranya kita salah, teman kita yang salah, jangan beritakan sana sini. Kita pendam di dalam hati, kita doakan, ya, kita kasih nasihat sendiri, kita kasih saran bila diterima jadi berkat mereka. Jangan kita obrol ke sana sini, jangan kita, ya, apa namanya, publikasikan sana sini. Kesalahan itu ditutup, ya, ditutup saja. Jadi apapun salahnya, apapun permasalahannya, untuk ya supaya di sini tidak terjadi yang semakin meluas, yang semakin berat bagi mereka yang bersalah juga menderita. Sudah bersalah itu menderita, ya. Jangan dikira orang yang bersalah itu senang, enggak. Ya, menderita. Jangan dikasih beban yang lebih menderita lagi. Tetapi kita tutup, kita nasihati, ya. Kita kasih saran, kita kasih masukan-masukan, kita support untuk yang baik. Itu yang dimaksud. Nah, ia menutupi segala sesuatu, ya, percaya segala sesuatu. Nah, percaya kalau segala sesuatu itu percaya apa? Ya, kira-kira percaya apa yang dikatakan orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan. Harus percaya. Masa nggak percaya sama dokter? Kalau gini memang sakitnya ini, sakitnya itu, sakitnya harus dengan cara ini, dengan cara itu, ya. Banyak ini orang sudah sakit, sudah punya penderitaan, tetapi dikasih saran sama dokter kok malah katanya nggak cocok ini nggak cocok, kan ini nggak cocok, ya nggak sesuai dengan, ya itu
Saya dengarkan di rumah sakit kemarin itu. Sudah dikasih makan yang sehat dari perawat, dari rumah sakit malah nggak dimakan, malah beli di luar. Enaknya gorengan, enaknya bakaran. Ini mau sembuh atau tidak ini? Nah ini ya. Jadi orang harus percaya. Ya di sini percaya kepada orang yang berilmu, percaya kepada guru kita, percaya kepada orang yang di sini memang mempunyai kemampuan dalam hal kepercayaan. Ya seperti dokter, seperti ilmuwan, ya seperti guru-guru kita, seperti ya apa? Ya pokoknya seperti pemimpin kita harus percaya. Presiden kita harus percaya. Pak Prabowo Subianto ini harus kita percaya bahwa dia mengelola perusahaan, mengelola negara ini pasti dengan baik dan pasti berhasil. Itu yang dimaksud. Karena apa? Presiden ini juga wakil daripada Tuhan. Tidak ada Tuhan kalau tidak ada presiden, tidak ada presiden kalau tidak ada Tuhan. Nah oleh sebab itu, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus percaya kepada pemimpin-pemimpin kita, harus percaya kepada presiden kita. Ya, kalau urusan itu kesalahan, mungkin ada yang salah langkah, ada salah menggunakan ini dan itu. Urusannya dengan Tuhan. Mereka pasti dipenjara kalau yang koruptor. Seperti itu saja ya. Yang penting kita di sini menutupi segala sesuatu dan percaya kepada segala sesuatu. Bagian yang ketiga yang berikut yang terakhir di sini, kasih. Yang tadi kasih, sifat-sifat kasih tadi ya. Yaitu sifat-sifat kasih yang dimaksud itu adalah sifat-sifat kasih yang benar. Tadi kasih yang tidak bersifat, ya kasih yang tidak bisa ya dipercaya, sekalipun itu perilaku seolah-olah baik, seolah-olah kudus, seolah-olah benar, tetapi ya sesungguhnya tidak tulus dan tidak ikhlas. Nah di sini kasih yang abadi, Korintus 13. Ini jenis khotbah-khotbah seperti ini beda dengan yang lain-lainnya. Jadi kita angkat khotbah yang ekspositori ini. Jadi ini memang menjelaskan per tek-teknya, menjelaskan per ayat-ayat ini. Loh, dengar ini, benar ini. Jadi khotbah ini ya menjelaskan per ayat-ayat. Jadi ada khotbah yang lainnya misalnya tekstual, itu ngambil ayat ini, ayat yang lain bisa mengambil dan lain-lain. Kalau ini memang ekspositori. Ekspositori ini ya satu satu judul atau satu konteks, satu perikop. Kalau bisa HP-nya itu jangan dipakai untuk game, pakai dengarkan Alkitab, bacain. 1 Korintus 13 ayat 1-13 kamu buka. Ya, kamu baca di sini 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13. Baca. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13. Bertahan. Ini khotbah pengajaran. Yang keras suaranya. Kamu dengarkan apa sih tadi? Pinjam. Kamu dengarkan apa? Yang suka Alkitab. Ya apa kalau ibadah seperti ini? Ini direkam nih. Nah makanya supaya ngerti ini harus menghasilkan yang baik. Dengan baca Alkitab ibadah, ayo baca. Kasih tidak berkesudahan, membuat akan berakhir bahasa roh akan berhenti, pengetahuan mengenyam, pengetahuan itu tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku begitu. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka.
Sekarang engkau hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri sempurna. Demikianlah tinggal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Kasih yang tidak berkesudahan, ayat yang 8. Ini adalah bagian-bagian kasih yang abadi. Kasih yang tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, ketawakannya. Gitu kalau tanya. Ya, harus tinggi jangan. Ya. Maksudnya besar sedikit, jangan terlalu rendah. Ya. Sebab ketahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Amin. Jadi orang berpengetahuan itu tidak lengkap, walaupun itu profesor atau doktor atau orang punya ilmu dari ujung bumi yang utara sampai barat, laut, selatan, dan pokoknya di mana-mana tidak sempurna. Nabi tidak sempurna, rasul tidak sempurna, malaikat pun tidak sempurna, benar nggak? Ada malaikat yang dihukum, ya. Nabi juga banyak yang salah, ternyata dihukum. Musa juga dihukum sama Tuhan ketika itu. Ya. Jadi Musa tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke negeri Kanaan karena punya kesalahan, sehingga ia harus ekstafet kepada Harun. Ya. Jadi ini adalah pengetahuan itu sifatnya hanya sekedar sementara yang ada di dunia. Kalau bagus bisa regenerasi, ya. Regenerasi ke regenerasi yang mudah, generasi yang lain, generasi yang berikutnya. Makanya generasi yang berikutnya ini, ketika generasi ini melihat ilmu yang baik, nanti seterusnya baik. Ketika di sini generasi itu melihat pemimpin yang jahat, jahat semua, ya, kayak zamannya Firaun, ya, zamannya Babel, kerajaan Babel, Nebukadnezar dan lain sebagainya. Sehingga juga zamannya Nuh, ya, di sini siapa yang jadi pemimpin? Ya, sehingga Tuhan melenyapkan dunia ini dengan air bah. Ya, karena apa? Pemimpinnya nggak bagus, akhirnya regenerasi atau generasinya berikutnya juga nggak bagus. Ya, penting. Jadi kita paham di sini bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang Kristen itu mempunyai sifat-sifat kasih yang abadi. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Tetapi jika sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya, sudah tiba atau belum yang sempurna? Amin. Jadi yang sempurna sudah tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Yang tidak sempurna dikuasai yang sempurna. Jangan sampai yang sempurna dikuasai sama yang tidak sempurna. Maka hasilnya apa? Jor hasilnya. Ya. Nah, kasih yang abadi adalah kasih yang memang dari Tuhan itu sendiri, dari Yesus Kristus. Kasih Kristus adalah kasih yang abadi. Kasih Kristus adalah kasih yang sempurna. Dijelaskan di sini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Amin. Sifat kanak-kanak ditinggalkan. Karena apa? Ya, tidak perlu lagi kalau sudah usianya kita sudah 17 tahun ke atas. Sifat kanak-kanak kita harus tinggalkan. Karena apa? Tidak guna. Jadi sifat kita harus menjadi sifat yang dewasa. Sifat dewasa itu apa? Tidak mudah mengeluh, sabar, murah, tadi dijelaskan, lembut, panjang diri.
suka memberi, suka menolong, suka membantu. Ya, jadi sifat yang dewasa yang bukan kanak-kanak ini penting di dalam kehidupan kita sebagai orang. Nah, sifat itu genetiknya bukan dari manusia, bukan dari dunia ini, genetiknya dari Allah, dari Kristus itu sendiri. Di mana orang Kristen yang sudah dipanggil, dipilih, belajar tentang genetis Yesus, sifat Kristus, maka menjadi seperti Kristus. Karena sudah ditanam benih ilahi yang ditanam oleh Yesus Kristus ini akan menjadi embrio dan akan menjadi bayi, kemudian lahir dan menjadi dewasa, sehingga di sini meninggalkan sifat keranaan dan sifatnya di dalam iman yang senang di dalam Yesus. Itu bagi kita orang yang percaya. Saudara, mari kita mengingat bersama kurusnya. Yesus, oh perlindunganku, Yesus, Yesus, Dia manisku, Yesus Kembali kita mengingat 2000 tahun yang lalu Kristus digantung di kayu salib. Kristus menderita dengan penderitaan yang sangat berat. Ia dicambuk, dilucuti, ditelanjangi, dan bahkan ia dipermalukan, dihina, dan dibenci. Dia menanggung sengsara, dia menanggung penderitaan. Dalam kitab Nabi Yesaya bahkan mukanya pun tidak terlihat karena ia menanggung. Oleh sebab itu kita mengingat pada hari ini memegang roti di tangan kanan kita, angkat di atas kepala, di atas kepala, di atas kepala deh. Angkat roti di atas kepala, tanda menghormati Kristus. Menghormati, katakan amin. Mengasihi Kristus, menyayangi Dia, amin. Oleh sebab itu malam hari Yesus mengambil roti
dan membagi-bagikan. Ini adalah roti daging. Ini adalah daging Kristus yang telah dipecah-pecah, yang telah dicapik-capik, diiris-iris, dicincang-cincang bagi kita semua. Amin. Agar penderitaan kita diangkat, sakit penyakit kita diangkat, kesusahan kita diangkat, berbagai persoalan kita yang ada di dunia ini terangkat. Amin. Kita yakin dan percaya bahwa Kristus sudah mengangkat semua persoalan, sakit, penyakit, penderitaan, kesengsaraan, bahkan malu yang ada di dalam hidup kita. Tuhan angkat. Kita makan dalam nama Yesus. Jadi jangan mainan. Haleluya. Haleluya. Malam itu juga Yesus mengambil cawan dan membagi-bagikan anggur kepada seluruh murid. Dan dia berkata, ini adalah anggur. Anggur ini adalah lambang darahku yang sudah dicurahkan kelak di kayu salib. Oleh sebab itu, anggur ini adalah lambang darah Kristus. Dan barang siapa minum anggur ini akan mengingat bahwa Kristus telah mati dan mencurahkan darahnya bagi kita supaya kita hidup. Katakan amin. Terima kasih Tuhan, Kau telah membagikan berkat bagi kami lewat pujian, penyembahan, dan lewat firman-Mu, bahkan perjamuan kudus yang telah mengingatkan kembali dalam hidup kami bahwa Kau telah mati di kayu salib, Engkau telah mengkorbankan diri, dan Engkau telah menderita, tetapi supaya kami semuanya boleh terangkat semua kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit kita. Kita yakin dan percaya siapa yang sakit hari ini disembuhkan. Katakan amin. Apapun penyakitnya, apapun sakitnya terangkat. Ada tumor, ada kanker, ada flu, pilek, ada sakit hati, apapun penyakitnya semua diangkat dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami, doa kami naikkan kepada amin. Ayo, bukan dia. Depan dia. Oh ya saya. Itu terakhir. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah dalam hidup kami, Bapak yang baik, Bapak yang setia. Siang hari ini kami sudah memuji menyembah-Mu dan kami juga sudah belajar firman-Mu. Yang dalam firman berkata dalam setiap kehidupan kami, Allah yang penuh kasih, Allah yang sudah mengasihi kami dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini, Bapak, berkati kami semua. Saat ini kami berdoa bagi bangsa ini, kami serahkan dalam kuasa berkati pemerintahan bangsa kami, baik dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah, juga menjadi bagian setiap pemimpin bangsa kami. Memberkati bangsa ini dengan damai sejahtera, sukacita Tuhan menaungi bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa saat ini Bapak bagi orang yang sakit dimanapun berada, baik di rumah-rumah sakit, baik di rumah-rumah Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka semua, sakit penyakit apapun yang mereka minta saat ini, mereka percaya berbiru Yesus Kristus Tuhan, sakit penyakit apapun sudah disembuhkan, dipulihkan sempurna di dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih tahu ucapan syukur kami, dan kami halaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Amin. Kita akan